warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi pekan lalu mengenai tekanan zat. Pekan lalu sudah Ibu bahas mengenai tekanan hidrostatis, ada mengenai tekanan zat cair, dan kemudian ada hukum Archimedes. Nah, hari ini kita lanjutkan mengenai hukum Pascal yang masih ada kaitannya mengenai tekanan hidrostatis. Jadi dia masih satu kesatuan ya. Nah, pertama, apa itu hukum Pascal? Isinya kira-kira apa ya hukum Pascal itu? Hukum Pascal isinya yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, ini adalah hukum Pascal. Jadi tekanan ini akan diberikan pada zat cair. Ingat ya, dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Contohnya itu adalah pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu biasanya dipakai untuk mesin cuci mobil. Jadi pompa hidrolik ini mampu mengangkat mobil untuk membersihkan bagian bawah dari mobilnya. Nah, itu biasa dipakai untuk steam mobil. Tuh. Nah, berikut gambaran dari contoh pompa hidrolik atau mesin hidrolik. Jadi dia punya dua pipa atau dua piston ya, disebutnya dua piston. Nah, biasanya salah satu piston ini digunakan untuk mengangkat beban. Jadi misalnya di sini. Nah, dia biasanya untuk mengangkat beban. Jadi di sini yang ditekan, kayak dipencet. Ketika dipencet, airan dari sini akan mengalir, kemudian mendorong bagian dari piston sebelahnya. Ini contohnya adalah piston yang pertama, ini adalah piston yang kedua. Jadi ketika ditekan set, nah maka yang sebelah sini akan naik karena di dalamnya terdapat zat cair. Makanya sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup, ingat ini zat cair, ditekan set, dia dalam ruang tertutup akan menyebabkan tekanan yang sama besar. Jadi tekanan yang di nomor 1 dengan tekanan di nomor 2 itu bernilai sama. P1 sama dengan P2. Kemudian, nah di sini diberikan gaya dorong. Nah, di sini disebut dengan F1. Di sini ada luas penampang. Luas penampang disebut dengan A1. Di sini luas penampang yang kedua disebut dengan A2. Kemudian di sana ada gaya dorong ke atas disebut F2. Tapi nilai tekanan yang pertama itu sama dengan nilai tekanan yang kedua, sehingga dapat disimpulkan. Kamu ingat ya rumus P? P itu adalah F1 per A1 sama dengan P2-nya berarti F2 per A2. Ini untuk luas, untuk mencari tekanan di pipa yang pertama dan tekanan yang di pipa yang kedua. Oke, berikut keterangannya ya. F1 itu adalah gaya pada pipa pertama, F2 adalah gaya pada pipa kedua, dan A1 luas penampang 1 dan A2 itu luas penampang 2. Satuannya gaya itu Newton dan luas penampang itu satuannya adalah meter kuadrat. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang 1 senilai 20 cm dan nilai F1-nya 100 Newton. Jika nilai luas penampang kedua adalah 25 cm, maka tentukan nilai F2. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Yang pertama yang diketahui, luas penampang 1 20 cm, berarti A1 sama dengan 20 cm. Kemudian ada nilai F1. F1-nya sama dengan 100 Newton. Setelah itu nilai luas penampang 2 adalah 25 cm, berarti A2-nya sama dengan 25 cm. Berarti yang ditanya adalah nilai F2. Oke, berarti yang ditanya nilai F2. Nah, bagaimana mencari nilai F2? Gimana nih cara nyarinya? Pertama, masukkan lagi ke rumus yang tadi. F1 sama dengan A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1 kita punya angkanya. Berapa F1? 100 Newton. Per A1. A1-nya berapa? A1-nya udah ada. Berapa? 20 cm. Udah, nggak usah dikasih satuan ya, berarti 20. F2 adalah yang kita cari, berarti F2-nya ditulis. A2-nya udah ada, A2-nya sama dengan 25 cm. Nah, bagaimana cara mencari F2? Nah, ini kalau kamu ingat matematika, dulu adalah dikali silang ya kan? Ini dikali ini dikali ini. Oke, berarti F2 dikali 20 sama dengan 100 dikali 25. Selanjutnya berarti F2 sama dengan 100 dikali 25. Nah, 20-nya dipindahin ke sini. Jadi dibagi, kalau kali pindah menjadi bagi 20. Berarti sama dengan 100 kali 25 berarti 2500 dibagi 20. Berapa kira-kira? Sama dengan 1, 2, 5. Satuannya kalau F2 berarti satuannya new. Berarti ini jawabannya untuk dari soal ini. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang lagi videonya. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup.
Nah, ada 3 contohnya, yaitu ada pengangkutan air dan nutrisi, tekanan darah pada manusia, dan terakhir tekanan gas pada pernafasan manusia. Pengangkutan air dan nutrisi itu terjadi pada tumbuhan. Nah, pengangkutan air dan nutrisi juga ternyata aplikasi dari konsep tekanan zat atau contoh dari tekanan zat tapi pada makhluk hidup. Nah, air pada tumbuhan diangkut oleh siapa? Diangkut oleh silem. Nah, kemudian kalau nutrisi diangkut oleh floem. Nah, pengangkutan nutrisi dan pengangkutan air dilakukan oleh jaringan silem dan floem. Kok bisa ya Bu ya, yang mengangkut air nih, kebayang gak sih? Dari bawah airnya dari tanah, kemudian bisa naik ke atas, ke bagian daun. Kira-kira pakai apa sih Bu itu? Nah, itu terjadi karena adanya gaya kohesi dan gaya adesi. Nah, gaya kohesi dan adesi ini apa sih? Nanti kamu bisa cari di Google ya, kohesi dan adesi itu apa. Kemudian yang kedua, tekanan darah pada manusia. Nah, tekanan darah pada manusia ini terjadi seperti konsep apa? Ada 3 macam tuh, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, ada tekanan zat cair. Kira-kira dia masuknya ke contoh yang mana? Iya, dia contohnya masuk ke bagian hukum Pascal. Contohnya dia masuk ke hukum Pascal. Kenapa hukum Pascal? Karena darah mengalir pada tubuh manusia dalam ruang tertutup. Ya. Dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung di dalam ruang tertutup. Nah, ini aplikasi dari hukum Pascal. Kemudian tekanan gas pada pernafasan manusia. Tekanan gas. Nah, gasnya tuh kira-kira gas apa aja sih? Yaitu ada gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, gas ini ternyata bisa menimbulkan tekanan pada pernafasan manusia, kedua gas ini. Nah, itu merupakan aplikasi atau contoh-contoh konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, sampai sini bab 1 selesai ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, kurang lebih ini video singkat yang sudah Ibu berikan. Ibu minta maaf jika masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.